Dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pileg 2024 nanti. Dukungan suara buat Nasdem akan menurun, terutama di kalangan non-Muslim dan daerah Indonesia Timur. Lembaga Center for Political Communication Studies atau CPCS disingkatnya melakukan yang namanya hasil survei yang mengungkapkan bahwa elektabilitas Partai Nasdem menurun, anjlok akibat mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tentunya kehadiran Anies di Partai Nasdem ini bukannya membuat Nasdem semakin bersinar, malah semakin anjlok. Di saat itu pula ketika rakyat melihat ada nama Anies di sana, kepercayaan masyarakat kepada Partai Nasdem langsung anjlok. Pak Anies Baswedan tidak layak menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Saya tegaskan bahwa sosok-sosok politikus seperti ini tidak boleh menjadi pemimpin bangsa. Jangankan pemimpin bangsa, menjadi gubernur atau bupati saja juga menurut saya enggak layak. Sejumlah kader Nasdem akhirnya pilih angkat kaki dari partai. Dan tidak terkecuali Niluh Jelantik nih guys, yang juga ikutan cabut. Mungkinkah pengumuman Anies akan menjadi efek bola salju yang menghancurkan Nasdem? Survei SMRC deklarasikan Anies sebagai capres, suara Nasdem di Indonesia Timur turun. Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting mengungkap temuan terkait suara Partai Nasdem setelah partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hasilnya berdasarkan survei Partai Nasdem kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur. Melalui akun YouTube SMRC, Direktur Riset SMRC Denny Irvani memberi paparan mengenai penurunan tajam suara Nasdem di Indonesia bagian timur. Awalnya Denny membeberkan bahwa Nasdem selalu memiliki suara yang kuat di luar Jawa, yakni di Indonesia bagian timur pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Dia menyebut Nasdem lemah di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Denny menyampaikan dukungan kepada Nasdem di Indonesia bagian timur di tahun 2014 ke 2019 naik signifikan dari 7,5% menjadi 13,2%. Menurut dia, kenaikan suara Nasdem di Indonesia bagian timur menjadi kenaikan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain. Dedi mengatakan, dalam setahun terakhir Nasdem tampak dekat dengan Anies. Dia menduga Nasdem ingin memperkuat suara di wilayah yang selama ini lemah dengan cara mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Dedi pun mencoba melihat tren dukungan terhadap Nasdem untuk pemilu 2024 dalam 1 tahun terakhir. SMRC membagi tren kenaikan suara Nasdem di 2 wilayah, yakni Jakarta Barat dan Indonesia bagian timur. Pada Mei 2021 lalu, ada 10,8% warga di Indonesia bagian timur yang mendukung Nasdem jika pemilu diadakan saat itu. 1 tahun kemudian, atau lebih tepatnya pada Agustus 2022, suara Nasdem turun tajam di Indonesia bagian timur. Sementara itu, dukungan untuk Nasdem di Jawa Barat yang memiliki sangat banyak pemilih tidak naik signifikan. Sejak Mei 2021 sampai Agustus 2022, suara Nasdem hanya naik dari 0,4% ke 1,7% di wilayah Jawa Barat. Pada akhir pemaparan manajer program SMRC, Saidiman Ahmad menyampaikan bahwa suara dukungan untuk Nasdem yang diharapkan naik di Jabar tidak meningkat signifikan. Mereka justru kehilangan banyak suara dari pendukung di Indonesia bagian timur. Pada pertengahan Juni 2022, Nasdem menyatakan bahwa mereka menjadikan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Selain nama Anies, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga keluar di Rakernas Nasdem. Kemudian pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mempertegas dukungannya terhadap Anies Baswedan. Surya Paloh secara resmi mengumumkan Nasdem mendukung Anies menjadi capres. Paloh meyakini Anies adalah pilihan terbaik dari 3 nama bakal capres yang muncul pada Juni lalu. Deklarasi Anies capres dan etika politik Nasdem di Kabinet Jokowi. Partai Nasdem selangkah lebih dekat dengan gerbang pemilu Presiden 2024. Kendati belum juga mendeklarasikan koalisi partai yang dimotori Surya Paloh ini, kini sudah memiliki calon presidennya sendiri. Medio Juni lalu, Nasdem mengumumkan 3 nama bakal calon presiden partainya. Mereka yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari 3 nama, Anies akhirnya dipilih menjadi bakal capres definitif
orang nomor 1 di ibu kota negara itu dinilai sebagai sosok terbaik. Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk bergabung dengan kader partainya. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri. Anies yang hadir dalam deklarasi tersebut langsung menerima pinangan Nasdem. Dia bilang langkah ini demi kemajuan bangsa. Anies mengaku merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Nasdem ke dirinya. Dengan tugas baru ini, Anies bakal fokus pada pencapresan alih-alih Pilkada DKI 2024. Sementara soal nama cawapres dan keinginannya bergabung Nasdem, Anies mengaku belum bisa menentukan. Sementara perihal koalisi Surya Paloh berharap Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dapat bergabung dengan partainya untuk mengusung Anies. Sebagaimana diketahui dalam beberapa bulan terakhir Nasdem, Demokrat dan PKS saling melakukan penjajakan untuk pemilu 2024. Namun koalisi ketiganya tak kunjung diresmikan. Kendati mendukung Anies, Paloh mengaku partainya akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga selesai masa jabatan. Paloh mengatakan tak ada perbedaan apapun antara partainya dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Meski ada kekurangan di sana-sini, namun Paloh menyebut menjadi tugas partai-partai koalisi Jokowi, termasuk Nasdem, untuk selalu mengawal jalannya pemerintahan. Paloh menuturkan Jokowi bahkan menyambut baik langkah Nasdem. Presiden juga menghargai keputusan Nasdem tersebut. Menurut Surya Paloh, komunikasinya dengan Jokowi masih berlangsung intens. Dia mengaku telah berkawan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama 8,5 tahun terakhir. Paloh mengatakan mengklaim dirinya menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan Presiden. Oleh karenanya, meski Nasdem memutuskan mengusung Anies yang identik dengan oposisi pemerintah, Paloh memastikan komunikasi antara dia dan kepala negara masih terjaga baik. Ditanya soal langkah Partai Nasdem, Presiden Jokowi enggan berkomentar. Dia mengatakan saat ini pemerintah masih berduka akibat tragedi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Respon yang sama juga ditujukan oleh partai penguasa PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut saat ini Indonesia masih berduka dengan kerusuhan Kanjuruhan. Puan justru mengimbau seluruh pihak lebih menaruh perhatian pada tragedi tersebut. Kendati demikian, Puan bilang seluruh partai politik memiliki mekanisme pencapresan masing-masing, tak terkecuali Nasdem. Etika Politik, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam menilai upaya Nasdem mengusung Anies sebagai capres bukan tanpa resiko. Menurut Umam, langkah tersebut mengancam 3 menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Adapun 3 menteri Nasdem yang kini menjabat di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar. Tak hanya pencopotan menteri, menurut Umam, langkah politik Nasdem juga sangat mungkin berimplikasi pada evaluasi total posisi partai besutan Surya Paloh tersebut di seluruh lingkaran kekuasaan. Lebih jauh terbuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi dan pengembosan kekuatan politik Nasdem jelang 2024. Semua itu, kata Umam, tak lepas dari posisi politik Anies yang notabene oposisi pemerintahan kini. Sementara analisis politik Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Caniago sempat mengatakan Nasdem harus mundur dari koalisi pemerintahan Jokowi jika mengusung Anies sebagai capres atau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS pada pemilu 2024. Demokrat dan PKS merupakan partai di luar pemerintahan. Menurut Pangi, jika berkongsi dengan oposisi, secara etika politik Nasdem harus menarik diri dari kabinet.